What's it, friend? Yes. Murder on call with the fight now. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Bodies fucking till dinner every night time. Mahasiswa Universitas Bina Bangsa dari jurusan manajemen. Kami akan mengajak kalian untuk berkunjung ke wisata yang ada di Banten. Salah satunya itu wisata Benteng Spelwi. Kalau mau tahu kelanjutannya, yuk ikutin kita terus. Nah, sekarang kita nih udah memasuki area Benteng Spelwitz ya, dan di sini tuh banyak benteng-benteng yang mungkin bisa kita gali lebih dalam lagi sejarahnya kayak gimana. Kita lihat-lihat tuh sekitarnya kayak apa. Di sini tuh banyak sekali sejarah yang belum kita juga banyak sejarah-sejarah yang mungkin nanti bakal kita cari tahu lebih dalam. Yang mungkin kita mau nanya ke beberapa pengunjung biar kita lebih tahu mereka di sini kayak gimana, dan mungkin kita akan mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah Benteng Spelwitz. Kamu tahu nggak sih sejarah Benteng Spelwitz itu apa? Enggak tahu. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu tentang sejarah Benteng Spelwitz ini.
Mungkin di sini saya sama teman saya bakal ngejelasin sedikit ya, secara singkat Benteng Spellwith itu apa sejarahnya gitu. Dan Benteng Spellwith ini didirikan pada abad ke-17, lebih tepatnya ketika Abu Nasar Abdul Qohar atau Sultan Haji berkuasa di Banten. Dan sementara nama Benteng Spellwith diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-14 Cornelis Janson Spelman. Dan mungkin teman-teman bisa lihat ya bentuk benteng-bentengnya kayak gimana yang Jadi, sejarah Benteng Spellwith, sebelum membangun Benteng Spellwith, di Kasemen, Belanda lebih dulu meminta izin kepada Sultan Haji. Dan Belanda mengaku akan Sultan Tirtayasa adalah ayah Sultan Haji yang terkenal sangat anti Belanda, berbeda dengan putranya. Pembangunan Benteng Spellwith dimulai pada 1681 dan selesai pada 1684. Kemudian mengalami perluasan pada 1731. Dalam mendirikan benteng, Hendrik Lokaszon Kardel dibantu oleh tenaga dari orang-orang Cina yang dibayar dengan rupiah sangat rendah. Walaupun kondisi bangunan benteng Spellwith sudah tidak lagi utuh, benteng ini masih menyimpan cerita sejarah dan bisa dinikmati keindahannya. Ketika masuk, wisatawan langsung disambut luasnya benteng bernuansa Eropa ini. Dinding benteng yang dibangun sejak ratusan tahun yang lalu menambah kesan kuno pada bangunan ini. Dari atas, wisatawan dapat melihat adanya menara pengintai yang dahulu digunakan sebagai tempat untuk mengintai musuh yang datang dari laut. Wisatawan juga dapat menjelajahi ruang bawah tanah. Selain itu, ada juga sebuah bangunan dengan atap berbentuk langkung yang berada di sudut benteng yang dahulu difungsikan sebagai urusan finansial dan perdagangan pada masa FOC. Jadi, di sini ada benteng yang dibangun sejak ratusan tahun yang lalu, menambah kesan kuno pada bangunan ini. Dari atas, wisatawan dapat melihat adanya menara pengintai yang dahulu digunakan sebagai tempat untuk mengintai musuh yang datang dari laut. Nah, teman-teman, di sini juga ada taman yang suasananya tuh asri dan bersih ya, yang membuat para wisatawan di Benteng Spellwith ini bakal merasa semakin betah untuk berlibur di sini. Gimana menurut Kak Dina tentang taman di sini? Taman di sini selain udaranya asri, sejuk dan sepi juga, cocok untuk dijadikan tempat wisatawan setelah kita mengunjungi Benteng Spellwith. Nah, para wisatawan juga bisa menyewa seperti sepeda-sepedaan, seperti ada skuter, terus beca-becaan dan masih banyak lain. Di sini juga kebetulan cuacanya walaupun panas tapi karena taman itu bersih ya, jadi kayak berasa adem gitu nggak sih Kak? Kita tuh betah gitu di sini buat berlama-lama menghabiskan waktu liburan di Taman Benteng Spellwith ini. Nah, walaupun di sini tamannya itu bersih ya, kayak bersih jadi nyaman, tapi sayang di sini itu danaunya terlihat sangat tidak terurus gitu dan tercemar gitu. Iya, mungkin buat pemerintah setempat atau orang-orang yang tahu tentang lokasi di sini bisa lebih menjaga ya kebersihan lingkungan di sini. Mungkin tidak membuang sampah ke danau ini, atau ya ibaratnya bisa menjaga kebersihan agar tamannya pun enak gitu ya buat dipandang gitu. Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi danau di sini untuk membersihkan dan meminta aparat yang lainnya untuk membantu membersihkan satwa masyarakat, dan juga masyarakat harus saling peduli tentang kebersihan lingkungan yang ada di danau Benteng Spellwith ini. Di area luar Benteng Spellwith, wisatawan bisa melihat makam-makam Belanda yang disebut dengan Kerkhof.
Makam-makam tersebut terbuat dari batu. Beberapa makam masih utuh, adapun sebagian yang sudah tidak utuh di bagian atasnya. Jika dilihat dari jenisnya, terdapat dua jenis makam di Kerfur ini. Jenis makam pertama berupa makam dengan batu tinggi yang di atasnya terdapat bentuk persegi dengan profil di bagian atasnya. Jenis kedua adalah makam berbentuk persegi sederhana di mana identitas yang dimakamkan ditulis pada permukaan atas batu. Teman-teman lihat ya, kalau ini tuh ada salah satu benteng yang berada di Benteng Spellwick. Mungkin teman-teman mau lihat apa sih yang di dalam benteng ini, ada apa? Nah, teman-teman bisa lihat kalau di bawahnya ini terdapat beberapa terowongan yang mungkin di bawahnya terdapat pintu keluar yang menuju keluar dari benteng Spellwick. Di sini kita mau nanya-nanya nih sama kakak-kakak pengunjung di sini. Boleh perkenalkan namanya juga, Kak? Nama saya Elvia. Nama kakaknya? Nama saya Pipa. Saya Resti. Nama saya Muhammad Aji. Nah, saya mau nanya nih pendapat kakak tentang wisata ini tuh di sini kayak gimana sih? Dari aku dulu. Iya, boleh dari siapa aja. Kalau dari aku wisata di sini nih sangat bagus ya, sangat menjadi fasilitas di Banten khususnya untuk daerah Serang. Cuma mungkin untuk masukannya lebih diperbanyak lagi seperti pendopo dan lain sebagainya, karena kan di sini kita tahu banyak sekali orang-orang yang berjualan, terus juga ada orang dari wisatawan entah itu dari luar kota atau bahkan luar provinsi. Alangkah baiknya kalau disediakan fasilitas seperti pendopo dan ruangan untuk beristirahat dan lain sebagainya. Terima kasih. Kak. Saya tempat sini sangat menarik, strategis letaknya dekat Banten Lama. Mungkin masukan dari saya, setiap pengunjung harus membersihkan banyak sampah gitu. Jadi harus menyediakan trash bag atau kantong plastik gitu, karena masih banyak di sini sampah-sampah yang berserakan. Terima kasih. Kalau menurut saya, karena saya dulu tahu dulu bagaimana dan sekarang bagaimana, jauh banget perbandingannya. Sedangkan dulu itu semuanya masih rumput-rumput, nggak ada yang namanya batako. Sebenarnya sama sih kayak tadi, fasilitas untuk beristirahat masih kurang, terus sampah-sampah masih berserakan. Mungkin itu kesadaran dari setiap pengunjungnya masing-masing. Kakaknya ada masukan lain? Untuk saya mungkin karena saya baru pertama kali ya ke sini, jadi belum tahu semuanya. Kalau menurut saya tempatnya bagus untuk wisata sama keluarga atau gimana. Cuma mungkin ya karena kurang tempat duduk ya, karena kita lihat duduknya gimana pada berdiri gitu. Terus mungkin tempat duduk Lebih terbanyak lagi mungkin tempat-tempat untuk istirahat para wisatawan ya, Kak ya. dan jauh ya. Iya, pasti kan pengen nyampe sini kita pengen langsung duduk-duduk tuh kan ya, pengen istirahat gitu. Gak mungkin kita nyampe sini jauh-jauh cuma berdiri keliling kan. Mungkin masukan untuk pemerintah setempat hanya itu. Kayak ada lagi untuk pemerintah setempat yang mungkin kan di sini pastinya yang menangani bukan hanya para yang kerja di sini atau wisatawan yang harus bertanggung jawab, mungkin ada pemerintah yang turun tangan juga. Karena ini termasuk ke pengurus pemerintah juga nggak sih? Iya, kalau untuk saran ke pemerintahan paling untuk kebijakannya aja sih. Karena kan suatu kebijakan itu harus dilaksanakan ya. Betul. Sebagai pemerintah yang menyusun atau menata baik buruknya fasilitas, tempat, terus kegunaan dan lain sebagainya itu tergantung pemerintah. Kalau pemerintahnya menata dengan baik, otomatis masyarakatnya atau warganya pun mengikuti kebijakan atau peraturan tersebut. Makasih ya Kak ya karena bantuannya. Semangat ya. Iya, masih Kak. Sukses terus. Nah, jadi itu tuh masukan dari beberapa pengunjung wisatawan yang mungkin bisa pemerintah setempat yang menanggapi lah ya, karena di sini pun sebenarnya membetul kurang sekali untuk tempat istirahat bagi para wisatawan dan mungkin harus lebih di
Nah, sekarang kita mau nanya nih sama pedagang-pedagang yang ada di sini tentang peluang usaha mereka dan mungkin penghasilan mereka ya. Gitu. Jadi yuk kita langsung tanya aja. Ibu, kita boleh nanya tentang peluang usaha ibu di sini. Ibu di sini tuh menurut ibu, kalau ibu buka usaha di sini gimana sih Bu? Kayak mungkin dari penghasilan atau pendapatan ibu sehari-hari yang mungkin dulunya tempat ini tidak seramai sekarang. Menurut ibu gimana? Ya, alhamdulillah aja kan karena ada wisata kayak gini, jadi warga di sini kan ya bisa cari penghasilan yang lain gitu ya. Itu aja. Jadi lumayan menguntungkan ya Bu ya bagi orang-orang yang membuka usaha di sini. Mungkin ada masukan lain Bu, mungkin harus disediakan ya tempat-tempat kayak ruko-ruko kecil buat pedagang-pedagang yang mau menyewa atau ada lagi dari untuk pemerintah setempat. Ya mungkin iya sih ya kan, kalau kadang kalau siang kita ya panas ya, kalau nggak ada kayak gini kan gitu ya, mataharinya itu ya seharusnya seperti itu dari pemerintah sendiri. Ya makasih Bu ya atas waktunya. Nah mungkin untuk pemerintah setempat juga bisa mendengar lah ya dari pedagang di sini yang mungkin membutuhkan ruko-ruko kecil untuk mereka berjualan di sini agar tempat yang lebih adem, lebih layak lagi lah. Mungkin kalau kayak gini kan pada pedagang mungkin aja kepanasan atau hujan kehujanan. Kemudian kalau pemerintah menyiapkan tempat seperti ruko-ruko kecil di sini akan lebih menguntungkan ya bagi wisata yang bakal berkunjung ke Benteng Spellwitz ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung mau berlibur kemana, teman-teman boleh nih mengunjungi tempat wisata Benteng Spellwitz yang berlokasi di Kampung Pamarican, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Nah, betul teman-teman, kalian juga hanya perlu mengeluarkan sebesar Rp5.000 saja untuk memasuki area wisata Benteng Spellwitz ini. Nah, benar banget teman-teman apa yang dibilang Kak Dina dan Kak Nufus. Kalau berkunjung ke tempat ini tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Kalian juga bisa loh menyewa kendaraan yang telah disediakan oleh penyewa di sini untuk mengelilingi area Benteng Spellwitz. Nah guys, cukup sekian kunjungan kami di tempat wisata Benteng Spellwitz. Mungkin untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung mengunjungi tempat tersebut agar kalian bisa menikmati keindahan tempat di sana. Bye bye. Bye bye.